Pada 17 Januari 2025, Sheila Shaukia melaporkan Nikita Mirzani ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik. Ini semua di print, omongan dia ada di sini semua. Ini ditonton oleh 115.000. Nih, tidak mengada-ngada. Kemudian transkripnya juga, ya. Nah, transkripnya, dia baru pembukaan aja sudah ngomong. Sheila Shaukia ular. Laporan ini didasarkan pada pernyataan Nikita Mirzani yang menyebut Sheila Shaukia dengan julukan ular dan hantu saat live di media sosial. Kuasa hukum Sheila Shaukia, Petrus Balapationa, menjelaskan bahwa pernyataan tersebut telah merugikan kliennya, baik secara personal maupun profesional. Setelah Nikita menjelek-jelekan, penjualan menurun. Jadi, selain nama baiknya jelek karena SS dikatain sebagai hantu, sebagai binatang padahal dia manusia. Ya, begitulah kata pengacaranya. Menariknya, di tengah polemik ini, jejak digital menunjukkan bahwa Sheila Shaukia pernah menyebut dirinya sebagai suhu ular saat membalas komentar netizen yang budiman. Hal ini menimbulkan tanda tanya di kalangan publik mengenai konsistensi sikap Sheila Shaukia terkait julukan tersebut. Sementara itu, Nikita Mirzani saat ini tengah menjalani penahanan di rutan Polda Metro Jaya atas kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Meskipun demikian, proses hukum atas laporan Sheila Shaukia tetap berjalan. Kasus ini menyoroti dinamika hubungan antara figur publik di Indonesia, di mana pernyataan di media sosial dapat berujung pada langkah hukum. Publik menantikan perkembangan selanjutnya dari perseteruan antara Sheila Shaukia dan Nikita Mirzani. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ada aja gebrakan yang seksis. Aku tersinggung atas ucapannya Nikmir kalau tentang ular. Katanya omset lu menurun gara-gara itu. Masa sih? Bukan omset lu menurun gara-gara Nikmir, enggak. Tapi memang overclaim barang lu. Ya, lu udah lupa kemarin jawab komen dari netizen. Lu bilang lu tuh suhu ular. Jangan pura-pura aneh deh. Aduh, si Sheila Shaukia ini emang rada aneh ya. Bikin laporan tuh kayak agak berbobot sedikit gitu ya. Nih gue kasih tahu ya. Kalian tengok lah tuh ya kan, dirinya aja menyebutkan suhu ular ya. Kok nggak terima dibakil ular? Hah? Terus bikin laporan. Udah kepada Sheila Shaukia tolong jangan amnesia ya. Ya Allah, ada-ada aja ya. Terus satu lagi, perasaan lu juga pernah saat live jualan ya, bersama asisten lu itu pakai atribut ular-uleran. Untung bukan ular beneran ya. Udah gimana sih amnesia kok nggak hilang-hilang. Bikin malu. Sekarang sibuk ngelaporin tentang pencemaran nama baik ular. Sebenarnya gue pengen tahu deh, nama asli si SS ini siapa sih sebenarnya? Kalau memang dilapor itu adalah bukan nama aslinya, itu kena nggak sih? Kan selama ini yang dibilang ular itu SSS dan nama aslinya ini siapa gitu loh. Terus bukannya dia sendiri yang seneng kalau misalnya dia dipanggil ular, karena dia bilang ini adalah tahun ular. Ular meliur-liur di pagar Pak Umar. Iya, gue itu nggak akan stop membahas ini sampai ini persidangan. Yang penting lu pada datang di persidangan nanti ya. Ingat, outfit lu yang bagus, yang keren buat si bawang. Oke? Terus itu jangan seneng dulu sayang kalau misalnya kamu belum merasa diri kamu itu belum menjadi tersangka. Kita kan gak bakalan tahu tiba-tiba aja datang surat menjadi tersangka. Jadi jangan seneng dulu. Gak akan gue menjadi tersangka, gak akan ingat ada waktunya. Tahu-tahu sebulan, 2 bulan, 3 bulan tetot. Baju Shopee. Jadi gue bilang baik-baik ya. SS, ular, meliur-liur di pagar Pak Umar. Iya, skincare lu tuh kan overclaim ya, yang lu bilang melalui video tersebut gitu kan. Dan penggiringan opini lu itu adalah menggiring opini apa?
Kalau misalnya itu dipaksa oleh doktif, kenapa lu mau menyatakan permohonan maaf kalau misalnya skincare kalau itu nggak ada apa-apa gitu. Jadi ya udah ditunggu aja dari ini pada sibuk nungguin BPOM kemana, kepolisian ini kemana, kok nggak turun-turun sini. Jangan-jangan yang kebal hukum itu sebenarnya si ular meliur-liur di pagar Pak Umar. Cuy, konsepnya tuh gimana ya? Nama panggung lu kan CS, ya kan? Terus itu ID lu isinya ini. Terus lu ngelapor teko-teko ke Polda dengan bawa yang bukan ID lu. Gue pengen tahu deh, dan pengen tanya sama pengacaranya atau lawyernya. Itu lawyer bener-bener menyelidikin KTP-nya, ID-nya gak sih? Itu kan gak bisa, gak masuk. Kadang-kadang lucu deh, mau punya 1001 cara tapi gak bisa, gak nembus juga. Ular melingkar-lingkar di pagar Pak Umar. Berita nih kita merjani dengan bos-bos skincare itu nggak selesai-selesai ya. Ya sekarang yang digalakkan ada pemerasan dan penyuapan, Ya tapi jangan lupa ya, menurut kalian tuh lebih besar mana, pemerasan sama overclaim? Ya kan, pemerasan cuma 4 miliar ya. Tapi kalau yang overclaim ini gimana gitu? Ya yang overclaim ini mohon pemerintah juga harus fokuskan. Yang overclaim ini juga banyak merugikan masyarakat. Ini harus difokuskan juga dong, ya kan? Harus gimana? Kalau memang boleh overclaim, ya udah jangan diributin lagi. Tapi kalau memang tidak diperbolehkan, ya udah tangkap gitu. Tangkap aja gitu yang lagi ribut-ribut di media sosial. Apalagi kemarin itu yang berantem gitu, ya kan tangkap aja kalau memang itu salah. Tapi kalau nggak salah ya udah gitu, ya kan ada pemerintah gitu. Jadi sekarang malah menggiring tentang penyuapan gitu. Tapi kan yang overclaim ini kan lebih banyak merugikan masyarakat daripada yang penyuapan ini gitu kan. Coba, ternyata kan bukan miliaran tapi udah triliunan. Penyuapan cuma 4 miliar kan istilahnya ya. Tuh, daripada overclaim gini banyak banget ya, fokus aja dulu ke overclaim. Overclaim ini harus diurusin. Kemarin kan di DPR di Komisi 6 itu udah jelaskan si A itulah diurusin lah, ya kan kayaknya ini banget, punya kekuasaan banget tuh mereka ya. Pokoknya gini ya, kalau saya bilang pokoknya di dunia ini ya, kita jangan pernah melawan mafia. Kalau kita melawan mafia itu nggak bakalan menang ya. Kayaknya mereka termasuk mafia bukan ya, karena kalau mafia susah, duitnya banyak, ya kan ya. Jadi apapun yang bisa diatur sama dia, ya kan. Terus gimana, katanya salah tapi nggak ditangkap, ya kan, bingung, ya kan. Mana Nikita Mirzani udah ditangkap, harusnya yang penyuapan, yang nyuap ditangkap, yang disuap juga tangkap. Udah gitu aja sih, sederhana, tangkap. Teman-teman semua, pada sadar nggak dari sekian kasus yang sedang terjadi, baik itu dimulai dari pemerasan, overclaim ya, dan juga katanya undang-undang ITE, ada yang sadar nggak seharusnya pihak BPOM ya, sesuai dengan yang dikatakan oleh SS ya di VT-nya itu, bahwasanya itu adalah kapasitas dan wewenangnya BPOM dan Doktif, tidak ada wewenang di situ. Sekarang kepada Bapak BPOM ya, yuk dicek saudari SS yang telah mengatakan di mana beliau tahu ya pemasok merkuri terbesar di Indonesia. Bukankah itu tindakan kriminal? Sekarang saya selaku netizen, selaku masyarakat ya, meminta ya ketegasan ya dan juga kelayakan seorang BPOM di dalam memberantas mafia-mafia skincare. Itu udah dinyatakan oleh seorang SS bahwasanya beliau tahu bahwasanya ada ya oknum pemasok merkuri terbesar di Indonesia dan jelas di mata hukum itu adalah kriminal. Monggo diperiksa dan ditindak apabila BPOM benar-benar ya bertugas untuk melindungi masyarakat Indonesia. Terima kasih.